Mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka itu lebih besar pahalanya atau lebih tinggi derajatnya daripada mukmin yang tidak bergaul dengan manusia dan tidak bersabar atas gangguan mereka. Di sini kita bisa ngerti banget gimana Nabi itu sebetulnya sangat memotivasi kita, sangat respect kepada muslim atau mukmin yang mau bergaul. Walaupun dua-duanya baik sih sebetulnya, cuman ada yang lebih tinggi derajatnya, ada yang lebih besar pahalanya, yaitu orang-orang yang udah beriman, udah beribadah, udah berhijrah, udah taat, tapi dia tetap bergaul dengan siapapun untuk silaturahim, untuk dakwah, untuk saling berkasih sayang, saling menolong, dan kemudian dia bersabar atas gangguan ketika dia bergaul, karena namanya bergaul pasti ada yang gak nyaman, apalagi di sosial media mungkin ada yang jadi haters segala macam. Dia sabar. Itu mukmin yang lebih baik dan lebih besar pahalanya daripada mukmin yang dia membatasi pergaulan hanya di masjid aja, nggak mau ketemu orang, istilahnya uzlah, menyendiri. Itu kondisinya sama-sama baik, hanya yang bergaul itu lebih utama. Jadi bergaul menurut Islam adalah ibadah kalau niatnya adalah untuk dakwah, silaturahim, dan kebaikan. Terus yang kedua, dalam Islam ternyata bergaul juga kita harus pinter-pinter, karena kalau kita nggak milih-milih, kalau kita nggak menjaga diri juga, jangan-jangan ketika kita terlalu gaul malah kita terpengaruh oleh orang lain, jadi drop lagi semangat ibadahnya, jadi terlanjur berbuat dosa, kebawa-bawa dengan hal-hal yang negatif segala macam, ngedrugs atau hal-hal yang negatif lainnya lah. Makanya dalam Islam juga kita walaupun dianjurkan untuk bergaul, tapi kita juga dikasih guidance supaya pergaulan kita itu bisa membuat kita lebih dekat ke Allah. Makanya Nabi mengatakan al-mu'min ala dini khalilih, seseorang itu tergantung agama sahabatnya. Makanya kalau bisa kita pergaulannya tuh balance ya. Ada teman yang kita berteman karena fun atau karena urusan dunia, tapi ada juga teman yang kita berteman dengan dia karena urusan agama, yang bisa nasehatin kita, yang bisa ngingetin kita, yang bisa menjaga akhirat kita. Kalau yang satu ngejaga dunia kita, dia teman partner bisnis segala macam, yang satu lagi ngejaga akhirat kita. Jadi dunia akhirat itu seimbang gitu. Ini gaul yang keren banget. Jadi ada teman urusan dunia nggak apa-apa banget selama bukan dosa ya. Yang kedua ada teman urusan akhirat. Tapi jangan baper kalau dinasehatin, jangan baper kalau diingatin, karena dia lagi nyelamatin kita dari keburukan-keburukan atau dari dosa-dosa. Yang ketiga soal gaul itu, Nabi juga ngajarin tentang behavior, perilaku mukmin ketika dia bergaul. Ini menunjukkan bahwa pergaulan dalam Islam dibahasnya lumayan serius. Kata Nabi, orang yang terbebas dari api neraka itu punya beberapa sifat yang dalam kaitannya bergaul dengan manusia. Kata Nabi, di antara sifat mereka adalah hayyin, layyin, qaribin, sahlin. 4 sifat mukmin gaul yang terhindar dari api neraka. Gak mungkin dia akan dibakar dalam api neraka. Dia selamat banget. Hayyin, layyin, qaribin, sahlin. Apa itu? Hayyin orangnya tenang, gak gampang panik, gak misalnya ada orang yang kadang-kadang lebay ya, ada masalah dikit tapi teriaknya luar biasa, dia tenang, hayyin. Layyin, lemah lembut, dia gak galak. Kalau ada orang makin ngerti agama makin galak, kayaknya dia perlu belajar hadis ini nih, dia lemah lembut. Yang ketiga, qaribin. Qaribin itu dari kata akrab. Akrab itu akrab. Jadi orangnya itu gampang dekat sama orang, gak jaim, gak ngegap, gak terlalu ngerasa dirinya lebih dari orang lain. Orangnya qaribin, gampang akrab. Dan yang keempat, sahlin, memudahkan urusan orang, gak ribet. Oh harus begini, harus begitu, nggak banyak harusnya. Ya udah deh nggak apa-apa, ya udah deh nggak apa-apa. Itu tuh mukmin gaul banget tuh. Pertama orangnya tenang, kedua orangnya lembut, ketiga gampang akrab nggak jaim, dan keempat orangnya memudahkan urusan orang lain. Nggak terlalu hard feeling, nggak terlalu ribet dan segala macam. Inilah gaul menurut Islam. Mudah-mudahan kita semuanya tetap soleh, tetap istiqomah, dan tetap gaul.